Halo investor, kali ini kita akan membahas salah satu instrumen investasi yang dikenal dengan sisi keamanannya, yaitu adalah obligasi dari pemerintah yang disebut sebagai Saving Bond Retail atau SBR seri ke-011, di mana sudah memulai masa penawaran pada hari ini tepatnya, yaitu di tanggal 25 Mei 2022 hingga 16 Juni tahun 2022. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh SBR seri 011. Nah, kalian bisa langsung cek juga di website dari Kementerian Keuangan. Kita lihat di sini ada keunggulan dari SBR seri 011 ini adalah minimum pembeliannya adalah dimulai dari 1 juta. Kemudian adanya fasilitas dari early redemption. Kemudian bisa dibeli online. Kemudian ada dijamin oleh negara. Nah, ini seperti yang sudah disinggung tadi. Jadi, kalian jangan khawatir bahwa investasi dari obligasi negara ini tidak dibayar saat jatuh tempo, karena investasi ini itu sudah dijamin oleh negara dan pasti akan dibayar saat jatuh tempo. Nah, yang terakhir adalah tenornya atau lama dari investasi SBR ini adalah tenornya adalah 2 tahun. Oke, kemudian kita lihat ini karakteristik dari SBR. Nah, SBR sendiri itu ditujukan untuk individu warga negara Indonesia. Mulai bisa dipesan dari nominal mulai dari 1 juta dan kelipatannya. Kemudian jatuh temponya adalah 2 tahun. Kemudian ada namanya kupon mengambang dengan kupon minimal. Dan terakhir ada fasilitas early redemption. Nah, ini ada ini ya bintang-bintangnya, di mana kedua fasilitas ini itu punya syarat dan ketentuannya. Oke, kita lihat ini, kita cek ini adalah tujuan dari SBR 011 ini terbit. Nah, kita lihat bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SBR seri 011 ini akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2020. Termasuk untuk membantu pemulihan ekonomi negeri karena terdampak dari pandemi COVID-19. Kemudian ini mengapa kita berinvestasi melalui SBR? Ini adalah alasan yang bisa menarik kita untuk memilih investasi di SBR. Nah, yang pertama adalah dijamin oleh negara keamanannya. Jadi jangan khawatir kalian ditipu ataupun tidak mendapatkan imbal hasilnya saat jatuh tempo. Karena ini sudah dijamin oleh negara dan undang-undang. Kalian pasti akan mendapatkan benefit ataupun keuntungan yang telah dijanjikan. Kemudian mulai investasinya dimulai dari nominal 1 juta. Kemudian ada kupon mengambang dengan kupon minimal. Ada fasilitas early redemption. Kemudian yang terakhir, ini poin yang paling penting sebenarnya yang ditekankan oleh obligasi negara. Yaitu adalah kalian berkontribusi secara tidak langsung mungkin ya, untuk membangun negara. Nah, SBR seri 011 ini itu adalah 5,5% bunganya per tahun. Nah, namun ini kita lihat adalah menggunakan kupon minimal ataupun kupon yang disebut dengan istilah floating with floor dan mengacu pada BI 7-day reverse repo rate. Jadi mengambang itu artinya besaran kupon SBR akan disesuaikan dengan perubahan BI 7-day tadi ya, setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada kupon minimal, artinya tingkat kupon pertama yang ditetapkan akan menjadi kupon minimal yang berlaku sampai dengan jatuh tempo. Nah, biar tidak bingung, kita langsung scroll ke bawah untuk melihat simulasi apa maksudnya nih. Nah, jadi kupon minimal saat diterbitkan SBR ini adalah 5,5% per tahun. Nah, ini ada simulasinya. Jika pada bulan September tahun 2020 itu ditetapkan BI 7-day-nya tadi, bunganya itu adalah 4%. Maka pada periode September 2020 hingga Desember 2022, ini 3 bulan, kupon yang berlaku adalah 6%. Di mana rumusnya ini ada di atasnya tadi. Jadi BI 7 rate itu ditambahkan dengan 2% atau spreadnya sekitar 200 BPS. Jadi tadi ditetapkan 4% BI 7 day-nya ini,
kemudian ditambahkan spreadnya 2%. Nah, jadi totalnya adalah kupon yang berlaku 6%. Jadi kupon yang berlaku selama 3 bulan ini itu adalah 6% di atas dari kupon awal tadi. Jadi bisa berubah-berubah ya, tergantung dari BI 7 Day-nya tadi ya. Kemudian jika pada bulan September 2022 BI 7 Day repo rate-nya itu turun menjadi 3%. Maka pada periode September hingga Desember 2022 kupon yang berlaku bukan 5%. Padahal kalau kita totalkan ya, jika 3% kita tambahkan spreadnya 200 bps, itu hanya 5% jatuhnya ya. Nah, tapi di sini yang diambil adalah kupon minimalnya itu tadi. Jadi kalau di bawah dari kupon minimal, maka yang diambil ya kupon minimalnya, yaitu 5,5% yang merupakan kupon minimalnya. Nah, jadi simulasi kupon ataupun bunga yang ditawarkan itu cukup menarik ya. Jadi kalau di bawah dari minimalnya 5,5%, maka ya bakal dipakai 5,5%. Tapi kalau BI 7-nya itu naik, jadi akan menggunakan dari kupon yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian kita lihat, nah ini yang poin penting lainnya. Jadi struktur dari SBR 011 ini itu diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan serinya saat ini adalah SBR 011. Nah, bentuknya adalah tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi atau dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada early redemption. Kuponnya itu bersifat mengambang, disesuaikan setiap 3 bulan dengan tingkat kupon minimal adalah 5,5% per tahun. Nilai nominalnya adalah 1 juta. Dan kalian kalau mau belinya harus kelipatan ya, jadi 1 juta, 2 juta, 3 juta itu kelipatan, tidak bisa kalian beli misalnya 1,1 juta, itu tidak bisa. Jadi pembeliannya itu berlaku kelipatan per unitnya. Nah, masa penawarannya adalah 25 Mei 2022 hingga 16 Juni 2022. Maksimum pemesanan, jadi kalian bisa beli SBR itu maksimumnya adalah 2 miliar. Namun harus pesan dulu nih. Kalau pada mesan 2 miliar semua tentu nggak bakal kebagian. Pasti akan dilakukan penjatahan lagi. Lalu ada minimum pemesanannya adalah 1 juta. Settlement ataupun penerbitannya itu 22 Juni 2022. Tenor dan jatuh temponya adalah 2 tahun. Tepatnya pada tanggal 10 Juni 2024 dan terdapat fasilitas early redemption. Pembayaran kupon tanggal 10 setiap bulannya. Kupon pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2022. Kemudian periode penyampaian minat early redemption, jadi kalian bisa lakukan fasilitas early redemption pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023. Oke, kemudian kita akan bahas sedikit nih. Early redemption ini apa sih? Dari tadi sudah disinggung early redemption. Nah, kita buka website dari Bibit, di sini dijelaskan nih. Jadi fasilitas early redemption adalah fasilitas memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok SBN oleh pemerintah sebelum jatuh tempo. Jadi meskipun investor tidak dapat menjualnya di pasar sekunder, apabila investor membutuhkan dana cepat, maka SBN dapat dicairkan lebih awal sebelum masa jatuh tempo. Nah, ini fitur ataupun fasilitas yang sangat menarik nih. Jadi misalnya kalian investasi 10 juta, misalnya kalian tempatkan di SBR ini tadi, namun belum sampai jatuh tempo, misalnya sudah setahun, kalian tiba-tiba butuh dananya untuk digunakan. Jadi kalian bisa gunakan fasilitas dari early redemption ini. Jadi kalian tarik sebagian dananya untuk kalian gunakan untuk keperluan urgensi kalian. Nah, namun ada beberapa persyaratan, yaitu di sini adalah minimal kepemilikannya adalah 2 juta. Jadi kalian harus punya SBR 011 itu adalah 2 juta dan nilai yang dapat dicairkan minimal adalah 1 juta dan maksimalnya adalah 50% dari total kepemilikan investor. Jadi kalian tidak bisa menarik 60% ya, lebih dari dana yang kalian miliki. Jadi maksimalnya adalah 50%. Jadi kalau kalian investasi 100 juta di SBR, jadi kalian bisa tarik maksimalnya adalah 50 juta gitu. Jadi 50%-nya saja. Kemudian nominal yang diajukan adalah 1 juta dengan kelipatan 1 juta. Jadi ini tadi kelipatan ya. Kemudian yang keempat adalah produk SBR, produk SBN, SBR dan sukuk tabungan yang telah dimiliki selama 12 bulan. Nah, jadi kalian harus punya SBR ini selama
minimal 1 tahun, baru nanti kalian baru bisa tarik gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum kalian ingin melakukan fasilitas dari early redemption. Nah, ini adalah contoh simulasinya ya pada aplikasi Bibit. Nah, klik tombol early redemption, masukkan pencairannya. Nah, scroll, masukkan PIN. Nah, nanti akan cair. Jadi dana pencairan kamu akan masuk ke rekening. Estimasinya ada 10 Agustus 2021. Ini contoh ya. Oke. Kemudian nah, kita udah bahas nih tadi SBR 011. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa menarik SBR seri 011 ini dibandingkan investasi lainnya? Nah, di sini saya juga sudah membuka dan membaca sebelumnya dari website dari Bareksa, di mana di sini ada perbandingan dari kupon SBR jika dibandingkan dengan instrumen investasi deposito. Nah, saat ini suku bunga lembaga penjamin simpanan atau LPS itu berkisar di 3,5%. Nah, yang menggambarkan suku bunga ini itu sangat rendah dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan dari SBR seri 011 ini tadi. Kalau kita bandingkan, kita lihat di sini kupon SBR 5,5% nih, minimalnya loh. Jadi bisa berubah, bisa lebih tinggi dari 5,5%. Pajak dari SBR juga lebih kecil, yaitu pajaknya 10%. Jadi kalau ini imbalan hasil bunga bersihnya adalah 4,95%. Nah, ini dapatnya dari 5,5% dikurangi pajak 10%. Jadi bunga bersihnya adalah 4,95%. Kemudian ada bunga deposito yang dijamin oleh LPS saat ini adalah 3,5%. Dan pajak dari deposito juga lebih besar nih, 20%. Jadi bunga bersihnya kalau dikurangi yang didapat hanya 2,5%. Nah, jadi kalau kita lihat dari bunganya, kalian pilih yang mana? Tentu kalian akan pilih SBR ini tadi ya. Namun kalian harus perhatikan. Jadi ini ada beberapa ketentuan dan tenornya juga ya lumayan lama, 2 tahun, dan namun salah satu yang menguntungkan menurut saya adalah adanya fasilitas early redemption tadi. Kemudian ada juga ini tadi ya, floating floor untuk bunganya tadi. Jadi bisa berubah, bisa lebih tinggi dari 5,5%. Nah, minimalnya 5,5%. Nah, ini ada juga contoh simulasinya, cara perhitungannya. Misalnya kalian investasi 1 juta, kuponnya 5,5% misalnya. 1 tahun, kemudian dapatlah bunga yaitu 55.000 setahunnya. Nah, kupon per bulan yang didapat jadi 55.000 dibagikan 12 setahun ya. Setahun 12 bulan dapatlah bunga per bulannya 4.500 dan pajaknya 458, dan kupon bunga bersih, kupon bersih per bulannya jadi dapat hasil investasinya adalah Rp4.125 kalau kalian investasi di SBR 011 ini sebanyak 1 juta. Oke, terus kalau kalian tertarik untuk membeli SBR seri 011, jangan khawatir, pembelian dari SBR ini menggunakan mekanisme online. Jadi kalian bisa mulai dari pemesanan hingga pembayarannya itu dilakukan secara online. Nah, langkah-langkahnya juga disampaikan di sini. Simple kok, ada 4 langkah sederhana. Yang pertama, kalian lakukan registrasi, lakukan pemesanan, pembayaran, hingga tahap akhirnya adalah konfirmasi. Nah, registrasi kalian bisa lakukan pendaftaran calon investor menggunakan sistem elektronik yang telah disediakan oleh mitra distribusi atau MIDIS, ataupun bisa disebut dari agen penjual dari SBR 011 ini. Nah, kalian inputkan data-data yang diminta, kemudian nanti kalian lakukan pemesanan sesuai dengan nominal yang ingin kalian beli. Nah, lakukan pembayaran sesuai dengan billing code yang telah dihasilkan. Kemudian kalian konfirmasi pembayaran. Nah, untuk MIDIS ataupun agen distribusi dari SBR 011 ini ada cukup banyak ya. Mulai dari BCA, Panin Bank, Danamon, ada Bibit di sini, Modalku, Investri, MyBank, Fundastatik, UOB, Permata Bank, Tanam Duit, Mandiri,
Mandiri Sekuritas, OCBC, BRI Dana Reksa Sekuritas, Coinwork, Commonwealth Bank, HSBC, Bank Victoria, Bareksa, Trimegah Sekuritas, Bank BTN, CIMB, DBS, BRI, Bank Mega, Standard Chartered, kemudian ada yang terakhir adalah BNI. Jadi kalian ingin melakukan pemesanan SBR, jangan khawatir karena agen pilihannya sangat banyak di sini. Kalian cukup pilih salah satu untuk melakukan pembelian dari SBR 011 ini. Nah, kalau saya sih biasanya lakukan pemesanan atau pembelian reksadana atau obligasi di aplikasi Bibit karena ya mekanismenya juga cukup simpel dan saya juga ada investasi di sana. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video pembahasan SBR 011. Jangan lupa untuk like videonya dan share juga ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya. Thank you.